Yang penting pertama menurut saya, kita tidak boleh mengabaikan bahwa ini adalah suatu keracunan makanan. Bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus dievaluasi dan investigasi. Ketika ini ada suatu kelalaian, saya rasa aparat umum harus bertindak. Ya walaupun bagaimana ini kan dalam tanda petik memang tidak sengaja, tapi ini kan sudah mencelakakan orang lain kan gitu. Ya artinya anak-anak itu kan jadi korban. Ketika dia mengalami suatu keracunan itu kan berarti infeksi akut ya pada khususnya udah jelas itu akan menyebabkan pada paling tidak pada saat kondisi tersebut ya itu khususnya akan terjadi perlukaan. Jangka panjangnya makanya saya antisipasi apabila dia terpapar terus dengan kuman ya berulang-ulang, tentu ini akan menyebabkan gangguan kronis ya. Bisa juga ada istilah IBS post infection. Jadi artinya dia mengalami ususnya sensitif. Ya, halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, marak kasus keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG, salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis ini menyasar kalangan pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui, dan program ini dijalankan dengan memberikan makan dan susu secara gratis kepada kelompok penerima, dan kasus keracunan makanan dari program MBG masih terjadi dalam 1 hingga 2 pekan terakhir. Kasus yang paling besar dan menghebohkan terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebanyak 1.315 siswa. Jadi korban, mereka mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian Koalisi Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat per 27 September 2025, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada 1 pekan lalu dari periode 22 hingga 27 September 2025 dengan jumlah korban mencapai 2.197 anak. Dan menu MBG yang dibagikan negara ini justru membuat antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan juga trauma. Terkait kasus ini kita akan membahasnya dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, ada Profesor Ari Fahrialsyam, yang sore ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Prof. Ari. Ya, selamat sore Mbak. Baik Prof, ini kita akan langsung membahas terkait dengan program MBG yang masih terus menjadi sorotan, Prof. Dari pengamatan Prof. Ari sendiri, poin utamanya apa sih, Prof? Apakah memang harus evaluasi besar-besaran atau Prof setuju program ini dihentikan terlebih dahulu, Prof? Ya, jadi pertama memang kita harus memitigasi dulu ya. Tadi dilaporkan sampai 8 ribuan apa namanya korban akibat keracunan ini gitu ya. Jadi memang kita harus memitigasi dulu mana daerah-daerah yang memang jumlah korbannya itu cukup besar gitu ya. Saya rasa Indonesia ini kan luas karena program ini kan program nasional. Jadi pertama memang yang harus dikerjakan adalah evaluasi dulu, ini mitigasi dulu mana daerah yang paling berdampak. Yang paling berdampak memang Jawa Barat. Mungkin kita lebih 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 fokus lagi misalnya Jawa Baratnya ini daerah mana gitu ya, misalnya kabupaten tertentu. Nah, kalau memang ini cukup luas di satu kabupaten, bahkan kita bilang sudah terjadi KLB, bisa saja untuk daerah tersebut bisa dilakukan evaluasi atau penyetopan sementara misalnya. Tapi untuk daerah-daerah yang ternyata eh, apa namanya program ini bisa berjalan lancar tanpa ada pasien-pasien yang datang dengan keracunan, saya rasa itu kan tidak perlu di stop misalnya seperti itu. Jadi menurut saya artinya tindakan stop yaitu jelas itu harus dilihat dulu dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, jadi kalau mau kita bilang mungkin ya kita evaluasi eh, bagaimana proses ini, kenapa keracunan bisa terjadi gitu. Dari situ nanti baru kita bisa lihat mengantisipasi. Karena di satu sisi kan secara keseluruhan saya rasa begini ya, bahwa ini kan program baru. Jadi tentu nanti harus ada evaluasi secara ilmiah dilakukan. Misalnya apakah dengan MBG yang sudah dilakukan ini ternyata terjadi perbaikan gizi pada anak-anak atau ibu hamil tadi disebutkan ya, atau ibu menyusui atau siapapun yang mendapat
mendapat dari MBG ini, itu seperti itu. Kemudian yang juga dilakukan, apakah memang kan biasanya perbaikan gizi ini juga terkait dengan angka kesakitan misalnya, tentu bisa dilihat di situ. Jadi itu kita juga nggak bisa bilang ini yes or no, tidak atau tidak, tapi paling tidak yang ada yang dampak yang ada sekarang ini tentu harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu, dan sekali lagi sifat evaluasinya saya rasa untuk satu daerah tertentu gitu, karena di tempat lain mengklaim bahwa kami semua berjalan lancar, tidak terjadi keracunan, demikian Mbak. Oke, baik Prof. Karena Profesor lebih setuju kalau misalnya ini dievaluasi per daerah terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan Prof. Betul. Keracunan ini apa sih Prof yang menyebabkan keracunan? Apakah karena periode setelah dimasak menuju dimakan terlalu lama, atau kandungannya, atau kebersihannya, atau seperti apa Prof? Ya, jadi tentu pertama tadi kita mengetahui terlebih dahulu ya, ketika terjadi keracunan harus diperiksa sampel, baik itu sampel dari muntahan, sisa makanan ya, kita lihat di situ apa yang menjadi penyebab dari keracunan tersebut. Misalnya tadi sudah ada laporan di daerah Jawa Barat penyebabnya adalah kuman salmonella misalnya, seperti itu. Ini kan jadi perlu dievaluasi. Bahkan juga ditemukan zat kimia nitrit, tadi disebutkan demikian. Nah, kemudian kita trace lagi di proses mana kontaminasi itu terjadi. Misalnya kita bicara soal kualitas dari makanan sebelum dimasak. Misalnya kita bicara soal misalnya daging. Nah, daging ayam misalnya. Apakah daging ayam itu pada saat sebelum dimasak itu udah memang tercemar atau tidak misalnya. Nah, kemudian setelah dimasak, berapa lama makanan itu sampai ke peserta yang mendapatkan MBG tersebut gitu ya, kita bisa trace lagi di situ. Nah, ketika dapat apakah langsung dimakan atau tadi kan ada juga yang dibawa pulang misalnya. Jadi ini memang harus dilakukan mitigasi yang sequence ya, secara turut jadi berurutan begitu, sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan, oh ternyata ini terjadi karena tadi sebenarnya makanan ini sudah menurun setelah dimasak, menurun kualitasnya, sebenarnya tidak boleh diberikan, tapi karena tadi waktunya terlambat untuk diberikan, nah sehingga ini akhirnya berdampak kepada terjadinya kontaminasi dan sehingga menyebabkan keracunan pada anak-anak yang mengkonsumsi makanan MBG tersebut. Oke, baik ya Prof. Ini menu yang memang selalu menjadi sorotan saat ini. Mungkin Prof Ya. juga mendengar akhir-akhir ini ada yang menjadi sorotan adalah menu terkait dengan hiu. Hiu file, pendapatnya Prof. Karena terkait dengan hiu ini menjadi sorotan besar ya Prof ya? Iya, pertama begini, apakah memang makanan itu makanan lokal yang dikonsumsi gitu loh. Ya saya rasanya kan juga ada yang menyebutkan sop ikan hiu gitu ya, kita kan ada seperti itu. Jadi kembali lagi pertama kita lihat dulu apakah ini memang karena ini kan sifatnya masing-masing daerah ini kan macam-macam ya dalam menggunakan sumber daya yang ada gitu kan ya. Misalnya daerah tertentu yang kebetulan memang banyak kuda gitu, bisa aja dia mengkonsumsi daging kuda misalnya, seperti itu ya kan. Kemudian pada daerah tertentu dia lebih banyak ikan air tawar, karena sungai banyak ikan mengkonsumsi ikan air tawar. Atau sebaliknya ikan laut yang tinggi untuk ikan tertentu maka dia akan mengkonsumsi ikan tersebut. Jadi memang idealnya adalah makanan yang dikonsumsi atau masuk program MBG ini adalah makanan-makanan yang memang biasa dikonsumsi. Cuman sekali lagi kita mesti tahu ya bahwa ini kan memang suatu proyek yang tiba-tiba ya, dalam waktu singkat, misalnya para penyedia ini ya harus kita bicara soal lauk misalnya kan ya, ikan gitu misalnya. Maka dalam waktu yang singkat dia harus mendapatkan begitu banyak ikan misalnya kan gitu. Atau tadi ayam, potong ayam. Ya, ini yang menurut saya memang kalau kalau untuk masyarakat yang kebetulan memang mempunyai proyek ini, mendapatkan proyek ini yang sebelumnya tidak terbiasa, pasti akan tergagap-gagap untuk melakukan hal tersebut. Lain misalnya catering ya kan, di daerah kan kita juga tahu mereka kan suka mengadakan pesta juga, ada catering tertentu digunakan, atau mungkin sekelompok masyarakat kalau misalnya kita bilang ada dapur umum, ya mereka udah terbiasa itu bagaimana
memanage makanan tersebut. Cuman memang kembali lagi, ini kan jumlah yang harus disediakan ini cukup besar ya, sehingga nah di satu sisi mereka mungkin juga tidak memahami gitu loh, bahwa ketika ada tahapan yang terlalu lama, atau saya ambil simpel aja ya, makanan matang digabung dengan makanan yang mentah misalnya, itu kan makanan matang ini bisa terkontaminasi dari makanan yang mentah tersebut misalnya. Dalam satu kulkas saja, ya kalau itu tidak diperhatikan itu bisa terjadi gitu ya. Nah ini juga kita tahu tadi kan juga beberapa isu itu di apa namanya di daerah-daerah itu mereka tidak mempunyai kulkas dengan kapasitas untuk menampung makanan mentah yang cukup besar misalnya seperti itu. Jadi ini yang sekali lagi memang yang penting pertama menurut saya kita tidak boleh mengabaikan bahwa ini adalah suatu keracunan makanan, bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus dievaluasi dan investigasi dan harus diurai di mana masalahnya gitu ya, karena sekali lagi apa namanya kejadian ini kita berharap jangan berulang untuk satu kelompok masyarakat tertentu, masyarakat tertentu misalnya, karena terjadi ketika terulang tentu ini akan membawa dampak yang tidak baik secara keseluruhan kesehatan pada anak-anak tersebut di masa yang mendatang gitu. Prof, terkait investigasi tadi berarti harus bekerja sama juga dengan aparat penegakan hukum seperti itu ya Prof ya? Ya prinsipnya begini ya, kalau selama ini kan keracunan makanan juga ada aja terjadi ya. Menurut saya ketika ini ada suatu kelalaian, saya rasa aparat hukum harus bertindak. Ya walaupun bagaimana ini kan dalam tanda petik memang tidak sengaja, tapi ini kan sudah mencelakakan orang lain kan gitu. Ya artinya anak-anak itu kan jadi korban, ya kan? Nah, berarti kan ini ada masalah. Saya rasa di satu sisi memang harus arti gini, harus ada sanksi. Ya sanksi atau bahkan pidana kalau perlu gitu loh. Tapi kalau sampai menyebabkan kematian, anak tersebut menyebabkan kematian atau sakit yang cukup berat, saya rasa ini nggak bisa dianggap remeh. Saya rasa harus ada law enforcement di sini, ya kan? Dan apa namanya, baik itu yang penyelenggaranya, ya ataupun yang tadi misalnya oke yang dia dapat proyeknya harus bertanggung jawab. Jadi jangan jangan apa namanya sama-sama lah seperti misalnya kita tahu waktu itu ada keracunan makanan misalnya kan gitu, keracunan makanan pada suatu kelompok mahasiswa ternyata ini sumbernya dari kafetarianya, ya ditelusurin. Kafenya ditutup misalnya, sumber itu tutup ya kemudian apa namanya, yang punya kafetarianya harus apa namanya, harus dilakukan penyelidikan oleh polisi, apakah ada kelalaian apa tidak. Kalau ada kelalaian mengabaikan ya saya rasa harus ada law enforcement di situ gitu loh. Jadi menurut saya ini nggak boleh dianggap remeh, sederhana, dan harus ada law enforcement. Menurut saya sekali lagi itu penting, ya agar orang juga kapok gitu loh. Kalau artinya kapok tuh begini, kalau dia tidak siap untuk menjadi penyedia makanan, lebih baik jangan dipaksakan. Kenapa? Karena kalau terjadi keracunan ada konsekuensi hukum yang terjadi. Bukan semata-mata usahanya ditutup, tapi dia juga harus kena sanksi pidana, menurut saya seperti itu. Ya tentu di situ harus ahli hukum yang menilai ya, tapi menurut saya pasti ya namanya kelalaian pasti ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan gitu, Mbak. Baik, Prof, mungkin dari sisi kesehatan bisa dijelaskan, Prof, apakah ada efek panjang, Prof, dari anak-anak maupun ibu hamil dan ibu menyusui yang mengalami keracunan makanan ini, Prof? Ya, jadi memang kita harus melihat dulu ya ini kasusnya ada di mana. Seumpamanya ini pada anak-anak ya kan, anak-anak ini kan lagi usia tumbuh. Kemudian pada saat dia mengalami kondisi keracunan tersebut, apa dampak yang terjadi? Apakah dia sampai mengalami gangguan elektrolit atau gangguan dehidrasi, kurang cairan misalnya, ya kan gitu. Kemudian tentu apakah juga memang kalau ini sesuatu kuman yang memang menyerang ke usus, apakah terjadi perlukaan yang luas pada ususnya gitu. Jadi apa namanya, mesti di-assess-nya seperti itu. Artinya apa? Ketika dia mengalami suatu keracunan, itu kan berarti infeksi akut ya pada ususnya udah jelas itu akan menyebabkan pada paling tidak pada saat kondisi tersebut ya itu ususnya akan terjadi perlukaan, ya kan gitu. Nah, kemudian ini pun juga ketika setelah mengalami proses keracunan ini, itu pun juga tidak otomatis dia bisa mengkonsumsi makanan seperti orang normal. Harus dia mengkonsumsi bubur terlebih dahulu misalnya seperti itu. Nah, jangka panjangnya makanya saya antisipasi apabila dia
terpapar terus dengan kuman ya berulang-ulang, tentu ini akan menyebabkan gangguan kronis ya. Bisa juga ada istilah IBS post infection. Jadi artinya dia mengalami ususnya sensitif setelah mengalami suatu infeksi. Bahkan kalau infeksinya berulang-berulang terus, ini pun juga akan menginjus terjadinya suatu peradangan kronis non infeksi ya, kita bilang IBD, inflammatory bowel disease. Itu juga akan berdampak yang panjang. Ini belum lagi bicara soal ini baru kita bicara soal pada organ saluran pencernaan. Belum lagi nanti kalau memang ketika dia mengalami muntah-muntah dehidrasi tersebut sampai menyebabkan penurunan fungsi ginjal, itu juga bisa terjadi. Nah, berarti kan ini juga harus diakses. Nah, kemudian pada ibu hamil atau ibu menyusui, ya kan ketika dia terjadi diare kan otomatis ada gangguan asupan makanan, ya atau tadi muntah-muntah, ya keracunan, ada gangguan asupan makanan. Nah, mungkin dia perlu mengkonsumsi antibiotik terlebih dahulu. Sudah jelas kalau ibu hamil ini pergangguan si ibunya, kehamilan ibunya juga akan terganggu. Kemudian ibu menyusui juga demikian, berarti kualitas air susunya juga tidak sebaik kalau dia tidak mengalami infeksi. Jadi sekali lagi akan membawa dampak yang tidak baik, baik itu pada anak-anak kah, atau anak-anak remaja kah, atau ibu hamil atau ibu menyusui. Kalau memang dia mengalami suatu proses eh, keracunan yang kita bilang sebenarnya kan suatu proses infeksi demikian, Mbak. Prof, ini juga mungkin menyebabkan trauma psikologi juga kena bagi anak-anak ya, Betul. Prof ya? Betul, jadi kita tahu ya bahwa kalau kita lihat di media ya dampak dari MBG ini ya keracunan pada MBG ini memang membuat orang tua juga menjadi was-was gitu ya. Apakah makanan yang dikonsumsi yang dibagikan secara gratis itu tadi berdampak kepada kesehatan anak-anaknya gitu loh. Jadi sekali lagi menurut saya evaluasi harus dilakukan. Tadi satu lagi sebenarnya itu ada hal yang cukup menarik ya, di mana sebenarnya kan pada sekolah-sekolah tertentu gitu ya, itu kan memang boarding lagi misalnya atau ya itu kan memang udah terbiasa dengan pemberian makan gratis gitu kok atau mereka memang atau iuran secara iuran mendapatkan itu. Nah, menurut saya hal-hal yang sudah baik ini mestinya dipertahankan. Ada kan misalnya memang pada anak-anak preschool misalnya ya, kemudian itu dilakukan sering mendapatkan misalnya kacang hijau tambahan gitu. Nah, hal ini harus dipertahankan gitu ya, karena selama ini juga misalnya tidak pernah ada masalah dengan proses keracunan. Jadi ini yang menurut saya kan tujuannya adalah perbaikan gizi dari anak-anak tersebut ya. Artinya mensuplementasi hal-hal yang mungkin dia tidak dapat kalau tidak diberikan gratis seperti ini. Jadi ini yang menurut saya eh, kita jangan terlalu kaku karena ini kan juga ada viral bahwa semua harus mengikuti program MBG ini. Bisa saja misalnya kalau dia sudah punya kemampuan, saya rasa nggak ada masalah dia bisa melakukan itu. Ya, syukur-syukur bisa disupport atau disubsidi oleh pemerintah sekolah tersebut sehingga mereka bisa mendapat tambahan dari proses makan bersama yang telah dilakukan selama ini demikian, Mbak. Oke, baik Prof. Mungkin ini terakhir ya Prof, yang jadi Ya. highlight ini ada beberapa juga masukan terkait dengan chefnya harus bersertifikat, kemudian penambahan CCTV. Secara garis besar menurut Prof dari bidang kesehatan, satu aja yang harus banget titik utama perbaikan di MBG ini apa Prof? Ya, pertama lagi menurut saya memang harus dievaluasi ya dinilai ya ini ada timnya sebenarnya di Dinas Kesehatan ketika mereka melakukan survei pada suatu restoran atau catering gitu loh. Jadi itu memang cukup ketat. Pertama, bagaimana makanan itu dimasak, satu. Kemudian siapa yang mengerjakan orang itu, apakah dia juga bahkan pada ya kita tahu ya di hotel-hotel berbintang itu bahkan chefnya itu secara rutin harus melakukan pemeriksaan feses apakah dia memang mengandung kuman apa tidak gitu loh. Jadi misalnya untuk mencegah agar jangan sampai misalnya justru chefnya ini atau yang juru masak ini yang menyebabkan penularan. Kemudian bagaimana mereka cara memberikan proses memasaknya juga bagaimana menyimpannya. Tapi kembali lagi ini memang ya artinya kita kan baru hal-hal ini ya sehingga dan juga kita lihat juga infrastruktur di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Tapi tetap yang penting adalah semangatnya bahwa kita harus memberikan artinya melakukan
proses-proses ini semua itu dengan bertanggung jawab gitu. Kalau perlu memang harus ada pelatihan-pelatihan kalau ini memang baru, atau sekali lagi juga sebenarnya melibatkan restoran-restoran yang sudah ada. Menurut saya kan restoran-restoran itu sudah terbukti selama ini mereka tidak ada masalah gitu. Jadi ini yang kalau kita memang mau meningkatkan UMKM, justru restoran-restoran yang ada selama ini pun bisa diajak kerjasama, karena memang mereka terbukti mereka bisa memanage walaupun mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tapi paling tidak ada pengalaman dibandingkan apa namanya eh, yang mendapatkan proyek ini misalnya yang belum pernah sama sekali melakukan penyediaan makan dalam jumlah besar seperti ini gitu. Atau mungkin kantin sekolah juga Prof ya, bisa diperdayakan ya Ya Prof jelas, ya? memang itu yang selalu saya bilang, kantin sekolah itu mesti dioptimalkan sebenarnya, karena memang mereka berpengalaman selama ini untuk menyediakan makanan, tapi memang kan kenyataannya kadang-kadang kantin sekolah tidak dilibatkan dalam proses ini gitu loh. Seperti yang tadi Prof bilang, jangan terlalu kaku lah ya Prof ya, karena ini terkait dengan Betul. perut, ini tadi Prof juga sudah menjabarkan efek jangka panjangnya yang di mana program ini harus evaluasi besar-besaran sebelum nantinya mungkin kita akan mencapai tujuan utama dari program ini ya Prof. Terima kasih Prof Ari obrolannya sore ini, begitu Tribuners perbincangan kita dengan Prof Ari terkait dengan sisi kesehatan dari program MBG yang saat ini sangat mendapat sorotan. Kalau begitu, saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.